Selamat malam pemirsa, Ketua Umum Nasional Demokrat Surya Paloh mengingatkan demokrasi tidak akan mendatangkan manfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara bila penerapannya tidak disertai dengan adanya pemimpin tegas, pemerintahan yang kuat dan tidak didukung oleh warga negara yang menyadari keseimbangan hak dan kewajiban. Surya Paloh menyampaikan hal ini saat menyampaikan orasi ilmiah di Aula FISIP Universitas Sumatera Utara di Medan Sabtu pagi. Ada warna lain dalam Disnatalis ke-31 FISIP Universitas Sumatera Utara kali ini. Panitia penyelenggara menghadirkan sejumlah tokoh non-kampus untuk menyampaikan orasi ilmiah. Salah satu tokoh non-kampus yang diundang adalah Ketua Umum Organisasi Kemasyarakatan Nasional Demokrat Surya Paloh. Kedatangan Surya Paloh ke kampus USU mendapat sambutan meriah. Lebih dari 1.000 mahasiswa memadati Aula FISIP USU. Sebagian mahasiswa bahkan harus duduk di lantai karena tempat duduk yang disediakan panitia tidak mencukupi. Dalam orasi yang bertema demokrasi dan kepemimpinan, Surya Paloh memaparkan bahwa bangsa Indonesia memiliki kebesaran sejarah. Pada abad ke-8 sampai ke-13, Nusantara pernah memiliki kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Pengaruh kedua kerajaan ini melampaui batas-batas wilayah Indonesia saat ini. Bahkan Indonesia memiliki laksamana pertama di dunia, yaitu Laksamana Malahayati. Indonesia juga memiliki para pejuang yang rela mempertaruhkan nyawa demi meraih kemerdekaan. Namun kini, setelah Indonesia menjadi bangsa merdeka selama 66 tahun, bangsa Indonesia justru tertinggal dibanding bangsa-bangsa lain yang usia kemerdekaannya jauh lebih muda. Demokrasi liberal yang diterapkan Indonesia sejak 1998 atau sejak era reformasi belum mampu membuat bangsa Indonesia untuk bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Demokrasi liberal justru dinilai gagal untuk mendekatkan bangsa Indonesia ke tujuan berbangsa dan bernegara, yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial, menciptakan rasa keadilan bagi seluruh rakyat, dan meningkatkan kebanggaan sebagai bangsa. Dalam hal ini, Surya Paloh mengingatkan, demokrasi tidak akan mendatangkan manfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara bila penerapannya tidak disertai dengan pemimpin yang kuat dan tegas. Demokrasi juga tidak akan ada artinya bila tidak didukung oleh rakyat yang mampu menyeimbangkan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Demokrasi itu akan efektif apabila ada dua hal. Satu, adanya pemimpin yang kuat dalam pemerintahan yang kuat. Saya katakan sekali lagi, adanya pemimpin yang kuat dan juga pemerintahan yang kuat. Itu yang pertama. Demokrasi itu akan efektif. Yang kedua, anak-anakku, demokrasi akan efektif apabila ada kesadaran warga negara bangsa yang menganut sistem demokrasi memberikan keseimbangan, menjalankan fungsi-fungsi keseimbangan, hak-hak yang dimilikinya, dan kewajiban-kewajiban yang harus dijalankannya. Demokrasi akan efektif. Jadi kalau demokrasi itu ada, di tengah pemimpin yang lemah, bimbang, ragu, pemerintahan yang juga tidak efektif, peran partisipasi masyarakatnya tidak seimbang, demokrasi bukan lagi memberikan daya efektivitas, tapi adalah merupakan backfire yang merusak seluruh tatanan, sistem, dan tujuan berbangsa dan bernegara. Betapa bangganya, betapa beruntungnya bangsa ini apabila kita memiliki sosok kepemimpinan bangsa yang kuat, visioner, punya kemampuan untuk memanage pemerintahan yang kuat. Dia akan memiliki implikasi yang luas. Dia bisa menimbulkan harapan. Dia bisa menimbulkan kepatuhan. Dia bisa menimbulkan suatu progres di dalam upaya yang mempercepat semua tahapan pembangunan yang sedang dan akan dijalankan. Tetapi betapa ruginya bangsa ini
ketika kita tidak memiliki pemimpin yang visioner, kuat, dan mampu menimbulkan harapan dan keyakinan untuk anak bangsanya. Inilah yang dikatakan oleh orang Medan, Hajab Sirajab bin Mustajab. Untuk bisa memahami demokrasi secara benar, termasuk untuk memahami realita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Surya Paloh menganjurkan mahasiswa agar melek politik. Melek berpolitik dalam hal ini tidak harus menjadi anggota partai politik. Dan untuk itulah, di dalam arti melihat potret sosial kebangsaan yang ada pada negeri ini, saya justru menganjurkan kepada adik-adik mahasiswa, misi utama kalian adalah belajar. Belajar dan belajar. Tetapi kalian harus melek politik. Itu mesti kedua. Saya sebagai kakak menganjurkan. Misi pertama belajar, di samping misi belajar itu adalah melek politik. Kalian tidak boleh buta politik. Karena apa? Karena kita berbicara kepemimpinan, kita berbicara politik. Berbicara kepemimpinan, berbicara demokrasi, kita berbicara politik. Melek dalam berpolitik bukan harus menjadi anggota partai politik. Sekali lagi saya katakan, melek dalam berpolitik bukan harus menjadi partai politik. Boleh menjadi anggota partai politik, boleh juga tidak menjadi anggota partai politik. Tetapi belajar dan melek politik. Sebelumnya ketika membuka seminar evaluasi hukum dan politik Indonesia 2011, Surya Paloh juga menyoroti kondisi bangsa Indonesia yang saat ini tidak lagi menjadi acuan bagi bangsa-bangsa lainnya. Bangsa lain memang masih membutuhkan Indonesia, namun kini hanya terbatas karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Sangat ironis ketika bangsa lain membutuhkan Indonesia hanya untuk dieksploitasi sumber daya alamnya dan untuk dijadikan pasar bagi produk-produk yang bahan mentahnya justru berasal dari Indonesia. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, Anda juga dapat mengikuti berita-berita dalam Headline News melalui website kami di metrotvnews.com. Dan Headline News berikutnya akan kembali kami hadirkan pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.